Di antara permasalahan yang banyak diperdebatkan oleh kalangan penuntut ilmu dan kaum muslimin secara umum adalah mengenai hukum bermadhab. Ya, haruskah kita bermadhab? Banyak di antara kita yang mempertanyakan hal ini, tetapi sejatinya belum bisa memahami konsekuensinya. Sebagai contoh misalnya, ada orang yang menyarankan agar kita memilih madhab Syafi'i, dan kita pun yakin bahwa itu lebih dekat dengan kebenaran. Kemudian setelah kita merasa mantap untuk memilih madhab Syafi'i, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Diam saja? Tanya ustadz? Baca buku? Atau bagaimana? Lalu saat menemui permasalahan kontemporer yang tidak sejalan dengan pandangan madhab Syafi'i, apakah kita perlu mengambil pendapat madhab lain? Nah, simak bahasan kami kali ini dengan seksama ya. Madhab artinya pendapat. Bermadhab berarti mengikuti pendapat. Bermadhab Syafi'i artinya mengikuti pendapat Imam Asy-Syafi'i. Madhab adalah penggolongan suatu hukum atau aturan setingkat di bawah firqah, yang dimana firqah merupakan istilah yang sering dipakai untuk mengganti kata denominasi para Islam. Kata madhab berasal dari bahasa Arab, yang berarti jalan yang dilalui dan dilewati. Sesuatu yang menjadi tujuan seseorang, baik konkret maupun abstrak. Sesuatu dikatakan madhab bagi seseorang jika cara atau jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Menurut para ulama dan ahli agama Islam, yang dinamakan madhab adalah metode atau manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang yang menjalaninya menjadikannya sebagai pedoman yang jelas batasan-batasannya, bagian-bagiannya, serta dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah. Lalu apakah orang awam wajib memilih madhab tertentu untuk beragama? Dalam hal ini ada dua pendapat. Salah satu pendapat yang ada mengatakan tidak wajib. Inilah pendapat yang lebih tepat. Yang namanya kewajiban adalah jika diwajibkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya sama sekali tidak mewajibkan kepada seseorang untuk mengikuti salah satu madhab tertentu untuk diikuti agamanya. Tetapi yang diwajibkan adalah mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, dan telah berlalu beberapa generasi. Tetapi mereka sama sekali tidak berpegang dengan satu madhab tertentu. Namun, perlu diperhatikan bahwa pendapat tadi tidak berlaku secara mutlak. Sebenarnya tetap diperbolehkan mengikuti madhab tertentu, tetapi hanya berlaku pada keadaan tertentu saja. Keadaan-keadaan yang dibolehkan tersebut adalah 1. Mempelajari madhab tertentu hanya sebagai wasilah atau perantara saja, dan bukan tujuan. Jika seseorang tidak mampu belajar agama kecuali dengan mengikuti madhab tertentu, maka dalam keadaan seperti ini dibolehkan. Yang kedua, jika ia mengikuti madhab tertentu untuk menghilangkan mafsadah atau kerusakan lebih besar, yang ini bisa dihilangkan bila ia mengikuti madhab tertentu, maka ini pun dibolehkan. Jadi sebenarnya mengikuti madhab tertentu harus melihat pada maslahat dan mafsadahnya. Jika mengikuti madhab tertentu membuat seseorang mendapatkan maslahat besar, maka pada saat itu seseorang boleh bermadhab. Namun ada rambu-rambu yang mesti diperhatikan seseorang ketika ia memilih untuk bermadhab. Rambu pertama, harus diyakini bahwa madhab tersebut bukan dijadikan sarana kawan dan musuh, sehingga bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Jadi tidak boleh seseorang berprinsip jika orang lain tidak mengikuti madhab ini, maka ia adalah musuh kami. Dan jika semadhab, maka ia adalah kawan kami. Sifat dari pengikut hawa nafsu atau ahlul bid'ah berprinsip bahwa satu person dijadikan sebagai tolak ukur teman dan lawan. Sedangkan ahlu sunnah berprinsip bahwa yang dijadikan standar wala dan barok atau kawan dan lawan hanya dengan mengikuti Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW serta ijma atau konsensus para ulama kaum muslimin. Rambu kedua, tidak boleh seseorang meyakini bahwa setiap muslim wajib mengikuti imam tertentu dan tidak boleh mengikuti imam lainnya. Jika ada yang meyakini demikian, dialah orang yang jahil. Namun orang awam boleh baginya mengikuti orang tertentu, akan tetapi tidak ditentukan bahwa yang diikuti mesti Muhammad, Amr, atau yang lainnya. Rambu ketiga, imam yang diikuti madhabnya tersebut harus diyakini bahwa ia hanya ditaati karena ia menyampaikan maksud dari agama dan syariat Allah. Sedangkan yang mutlak ditaati adalah Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak boleh seseorang mengambil pendapat imam tersebut karena itu adalah pendapat imamnya. Akan tetapi yang harus jadi prinsipnya adalah dia mengambil pendapat imam tersebut karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rambu keempat, menjaga diri agar tidak terjatuh pada hal-hal yang terlarang sebagaimana yang dialami para pengikut madhab. Di antaranya, pertama, fanatik buta dan memecah persatuan kaum muslimin. 2. Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah karena yang diagungkan adalah perkataan imam madhab.
3. Membela madhab secara overaktif, bahkan sampai menggunakan hadis-hadis dhaif agar orang lain mengikuti madhabnya. Dan yang terakhir, mendudukan imam madhab sebagai Nabi SAW. Sehingga prinsip yang benar adalah mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Selama perkataan imam madhab sejalan dengan keduanya, maka barulah perkataan mereka layak diambil. Sedangkan memaksakan seseorang untuk bermadhab dengan pendapat salah seorang di antara mereka, ini adalah menetapkan perintah tanpa adanya dalil. Kita perlu memahami bahwa perbedaan dalam masalah ibadah yang ada di masyarakat kita umumnya ada dua. Jenis pertama adalah perbedaan yang bersifat keragaman. Umumnya perbedaan ini terkait masalah bentuk dan tata cara ibadah, seperti cara takbiratul ihram, cara bersedekap, doa iftitah, doa ruku, bacaan tasyahud, dan seterusnya. Terkadang dalam perbedaan ini, masing-masing madhab menganut tata cara tertentu dan meninggalkan yang lain. Sehingga pengikut madhab memahami cara itulah yang sesuai dengan madhabnya. Contoh misalnya, masyarakat terkadang membaca doa iftitah dengan redaksi Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada juga yang membaca iftitah dengan redaksi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Yang terjadi di masyarakat kita ketika mereka sudah memilih satu doa iftitah tertentu, itu saja yang dipegangi, dan mereka tidak mau membaca doa iftitah yang lain. Padahal sikap yang benar, selama semuanya berdalil, seharusnya diamalkan secara bergantian. Jenis perbedaan kedua adalah perbedaan yang saling bertentangan antar madhab, di mana antara satu pendapat dengan pendapat yang lain saling bertentangan, sehingga tidak bisa digabungkan. Misalnya, apakah menyentuh wanita membatalkan wudhu atau tidak? Ada ikhtilaf di antara ulama dalam masalah ini. Yang perlu kita pahami bahwa semua perbedaan ini berangkat dari upaya mereka melakukan ijtihad. Selanjutnya, yang menjadi pertanyaan, apakah semua ijtihad ini benar ataukah kebenaran hanya satu? Bedakan dua hal berikut. Benar dari sisi usaha dan benar dari sisi hasil usaha. Para ulama diperintahkan untuk berusaha mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah dalam rangka menggali kebenaran yang ada di dalamnya. Mereka berusaha mengedepankan semangat takwa agar bisa menyimpulkan keterangan yang ada dengan benar. Sehingga dilihat dari sisi usaha, semua benar. Karena semua usaha mereka dilakukan dalam rangka ketakwaan kepada Allah. Namun, dilihat dari sisi hasil bisa jadi berbeda. Dan tentu saja, hasil yang sesuai kebenaran yang sejatinya hanya satu. Karena itulah, mujtahid yang salah dalam mendapatkan hasil ijtihad, mereka tetap mendapatkan pahala, meskipun hasil ijtihadnya salah. Nabi SAW bersabda, ketika seorang hakim berijtihad lalu dia benar, maka dia berhak mendapatkan 2 pahala. Tetapi ketika dia berijtihad lalu dia salah, maka dia mendapat 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan. Berpindah dari satu madhab ke madhab yang lain dalam satu perkara, karena dia merasa bahwa itu yang lebih sesuai kebenaran atau karena darurat, ini dibolehkan, bahkan diharuskan. Karena kebenaran tidak berpihak kepada madhab tertentu. Namun kebenaran berpihak kepada orang yang pendapatnya lebih mendekati dalil. Nah, sebelum menutup pembahasan kali ini, kami ingin memaparkan bahwa para imam madhab sendiri memerintahkan kita untuk mengikuti petunjuk Nabi SAW. Di antaranya Imam Abu Hanifah dan muridnya Abu Yusuf, mereka berkata, tidak boleh bagi seorang pun mengambil perkataan kami sampai ia mengetahui dari mana kami mengambil perkataan tersebut. Artinya sampai diketahui dalil yang jelas dari Al-Quran dan hadis. Imam Malik berkata, sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa yang bisa keliru dan benar. Lihatlah setiap perkataanku. Jika itu mencocoki Al-Quran dan hadis Nabawi, maka ambillah. Sedangkan jika tidak mencocoki Al-Quran dan hadis Nabawi, maka tinggalkanlah. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i juga berkata, jika hadis itu sahih, itulah pendapatku. Imam Asy-Syafi'i berkata, jika terdapat hadis yang sahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku. Dan yang terakhir, Imam Ahmad berkata, barang siapa yang menolak hadis Rasulullah SAW, maka ia berarti telah berada dalam jurang kebinasaan. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.